Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, salam. Yuk, angkat tangan, salam. Ya, semangat sekali ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, haleluya. Ya. Menjadi ibadah yang sia-sia kalau kita ini sudah beribadah tetapi Tuhan tidak hadir. Ini sungguh sangat sia-sia. Tetapi percayai ya, Tuhan itu hadir kalau ada hati yang merindukan, kalau ada jiwa-jiwa yang membutuhkan, Dia pasti hadir di tempat ini. Ya. Saya percaya kalau kita merindukan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan hari ini, Dia akan hadir. Apalagi kita membawa persembahan pujian dan penyembahan. Dia hadir dengan tidak tangan kosong, tetapi Dia hadir dengan kuasa yang besar untuk kita semua. Amin, Bapak Ibu. Sehingga pulang dari tempat ini, kita ini menjadi berbeda. Ya, puji Tuhan, haleluya. Nanti sebelum mulai, ya saya minta untuk Yuli berdoa, memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Kami mengucap syukur berterima kasih atas anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa atas setiap kami ya Bapa. Sehingga kami bersama-sama boleh untuk datang di gereja ini ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau bertahta atas pujian kami, Engkau hadir ya Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Biarlah setiap kami yang boleh datang dan memuji memuliakan nama-Mu, memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan, sehingga kami semakin dipulihkan ya Bapa, semakin dibenarkan di dalam Engkau ya Bapa. Memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, kiranya urapan yang daripada surga turun melanda atas setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji, mempermuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa. Yuk kita bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan biar kita semangat. Ya, toleh kanan kiri ya, pastikan sebelah kanan kiri hidup. Amin. Amin. Yuk, haleluya. Ini pujian kami, ini persembahan kami, dan ini rindu kami. Mari Tuhan hadir di tempat ini. Katakan dengan sungguh jiwaku, jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Katakan, ku cintakan Yesus, Yesus, ku cintakan. Yuk katakan, jiwaku, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat
sembah Tuhan. Mari sembah, Dia sudah hadir di tempat ini. Ini Yesus, jiwa kami merindukan Engkau, batin kami membutuhkan Engkau hadir sama kami. Hatimu, sembah dengan jiwamu, sembah dengan batinmu, yes. Jesus, yala 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 peseng apa yala horo, yala hakaseng ingkala yala ide 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 kuah haknya. Angkat tangan kita, ayo nyatakan, ekspresikan kerinduan kita, ekspresikan kebutuhan kita akan Yesus. Di dalam Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat, tanda kami merindukan Engkau, ekspresi kami membutuhkan Engkau. Ya Yesus, angkat suara ke surga, Yesus datang, surya dan perisaiku, jiwaku merindu menyembahmu jiwa kita sudah bangkit, amin. Coba toleh kanan kiri, lihat perubahan wajah yang terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu sudah merasakan, ya, Tuhan akan kerjakan bagiannya. Yang sakit pasti nanti pulang sembuh, amin. Yang terikat dilepas, yang punya beban Tuhan lepaskan. Ya, haleluya. Ya, saya ingat setiap petarung atau petinju kalau mau bertanding selalu apa? Dia motivasi. Kadang nyanyi, kadang sukacita, kadang berkata-kata. Tujuannya apa? Saya percaya pasti menang. Amin. Ini tujuan orang-orang petarung. Kita ini adalah petarung bagi Yesus. Amin. Ya. Kalau kita petarung bagi Yesus, saya percaya Bapak Ibu memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan dengan semangat. Saya pulang dari tempat ini pasti ada kemenangan. Amin. Yuk, kita bermegah di dalam Tuhan. Ini tanda-tanda orang yang punya mental iman yang baik. Amin. Bermegah di dalammu. Haleluya. Tuhan yang berjanji
nggak kuat duduk boleh. Yang masih punya semangat untuk memuji Tuhan tetap berdiri. Amin. Haleluya. Ya. Banyak jalan menuju Roma ya. Ada pepatah seperti itu. Banyak jalan menuju sukses. Tetapi hanya ada satu jalan Bapak Ibu dan saya selamat. Siapa itu? Yesus dan kebenarannya. Lagu ini berjudul Pilihanku ya. Bapak Ibu dan saya tidak punya pilihan untuk bisa selamat hanya kepada Yesus. Haleluya, pilihanku.
Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang pertama. Bukakan hatimu, hidup di luar kata firman-Mu yang telah dibangkitkan-Mu. Yesus kebenaran adalah pilihan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya, meskipun saya ini pelayan Tuhan, kadang juga berdoa ya, tetapi menghadapi kerjaan yang hari-hari sulit ya, saya juga bobol akhirnya ya. Hampir 40 hari tidak ada pemasukan ya, sedangkan pengeluaran itu terus, sehingga ATM itu sampai cepat ya protol. Ya puji Tuhan, karyawan saya bisa saya susut gajinya. Sampai ya pembantu saya mengatakan, opo wis ora mandi dongane ya. Apa wis Tuhan ora mendengar ya. Tetapi ya saya punya konsep ya, kita jangan hanya yang mau baik-baiknya saja ya memperoleh dari Tuhan, tetapi juga kita harus berani untuk terima yang namanya penderitaan. Amin. Karena di balik semuanya itu saya percaya Tuhan sudah sediakan anugerah yang baik bagi kita. Haleluya. Saya akan menyanyikan pujian ini ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini yang saya ambil komitmen. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mungkin persoalan Bapak Ibu tidak sama, tetapi yakini saat Bapak Ibu pegang Yesus satu-satunya, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Tidak pernah mempermalukan, tidak pernah meninggalkan. Dia akan topang kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia
setiap di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan kita sembah sebentar. Ampuni kami Bapa yang kadang kami kendur, kami lupa Engkau, kami meninggalkan Engkau, kami tidak teguh. Tetapi nyanyian ini berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Kami mau mengingat janji-janji-Mu, kami mau mengingat akan kasih Tuhan yang besar, dan kami mau mengingat jaminan keselamatan. Untuk itu Bapa, ini penyembahan kami, ini pujian kami. Sekali lagi kami minta hadir di tempat ini, hadir jamah setiap kali. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, jamah, 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 jamah Tuhan. Raya kasih korayalah, serahkan pada Pak Arif. Yesus selamanya, harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada,
akan selamanya. Inilah komitmen kami di hadapan Tuhan yang baik, bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang memberikan pengharapan baru, memberikan kasih karunia, serta pertolongan yang senantiasa terus ada di dalam kehidupan kami semuanya. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami semuanya datang untuk merendahkan hati dan diri kami. Kami beribadah untuk mempermuliakan nama-Mu, dan kami beribadah untuk mendapatkan arahan kebenaran. Karena kami sadar Tuhan, tanpa arahan Tuhan kami tidak mampu menjalani kehidupan yang semakin sulit. Tetapi di dalam Tuhan, melalui kuasa kebenaran perkataan firman, maka kami akan memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang mengurapi dan memberkati kami semuanya. Kami boleh menangkap setiap pesan-pesan Tuhan dan kami boleh hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan bersama-sama belajar ya untuk tema minggu yang lalu. Kita sudah diajar bagaimana kita bisa menjadi penolong bagi orang lain. Nah, hari ini kita masih mau berbicara hal yang sama. Tema yang saya berikan pagi hari ini adalah dipersiapkan menjadi penolong. Ya, kalau minggu lalu sudah diajar untuk menjadi penolong bagi orang lain, hari ini kita mau belajar bagaimana kita ini bisa dipersiapkan. Arif, tolong mungkin pintunya agak ditutup, silau. Bapak Ibu, mari bersama-sama melihat dalam surat Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Nanti Saudari Rosa akan bacakan buat kita semuanya. Begini firman Tuhan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, perkataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Ibrani menyatakan, hari itu ketika orang-orang sedang tidak kuat menghadapi permasalahan atau pergumulan, Paulus berkata memberikan contoh dari kehidupan Yesus. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Hal ini sama untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami permasalahan, mengalami pergumulan, mengalami hal-hal yang mungkin di hati nggak enak. Kadang-kadang kita mempertanyakan, Tuhan, kenapa aku harus menghadapi ini semuanya? Nah, firman ini memberikan jawaban supaya kita dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Artinya apa? Artinya kita bisa memberikan penghiburan, kita mungkin bisa memberikan nasihat, kita bisa memberikan perkataan-perkataan yang membangun. Nah, inilah memang yang sedang Tuhan izinkan dan lakukan untuk kita semuanya. Nah, contoh dalam kehidupan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 14 dan ayat 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, inilah hasil ketika Yesus sudah selesai di dalam masa pencobaan yang awal. Lukas 4 ayat 14 dan 15 berkata, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu.
Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Bapak Ibu perhatikan ayat pertama dalam ayat 14 dikatakan dalam kuasa roh. Di sini mempunyai sebuah pengertian adalah dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Jadi detik itu ketika Yesus selesai masuk di dalam masa pencobaan, dia hidupnya mengalami sebuah perubahan total. Yang paling drastis adalah detik itu Yesus masuk di dalam pimpinan Roh Kudus secara mutlak total. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 1 ini sebagai pembanding. Lukas 4 ayat 1. Dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kalau dalam ayat 14 tadi dikatakan sangat jelas dalam kuasa roh. Tapi kalau dalam ayat 1 dikatakan yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara mungkin akan tanya, Pak, bedanya di mana? Saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, kalau kita belajar dari surat 1 Korintus pasal 12 tentang 9 karunia, dikatakan salah satunya adalah kita orang percaya memperoleh karunia roh. Salah satunya adalah iman, itu karunia roh. Nah sama di dalam Tuhan, dia sebagai satu pribadi, Allah yang maha tinggi tetapi dia juga manusia 100%. Ketika di dalam usia pertumbuhannya dari lahir sampai dengan 12 tahun, dia adalah anak biasa. Kemudian dalam usia 12 tahun, dia mulai dipimpin oleh ayahnya, mulai mengenal kebenaran Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa di usia 12 tahun, Yesus itu dibawa masuk ke bait Allah untuk diserahkan. Nah sampai dengan masa dewasa sekitar usia 30 tahun, disinilah Yesus dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus artinya apa? Setiap orang yang percaya di dalam diri orang itu mengalami kepenuhan. Jadi arti kata penuh bukan berarti dia meluber, bukan, tetapi dia mengalami isi. Sama Bapak Ibu dan saya hari ini kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu penuh Roh Kudus enggak? Halo? Yang sudah merasa penuh Roh Kudus coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 95% tidak yakin. Saya ulang lagi pertanyaannya. Bapak Ibu merasa penuh dengan Roh Kudus enggak? Amin. Berani angkat tangan? Tetap rawani. Berarti selama ini Bapak Ibu hidup itu percaya kepada Yesus, sudah mengalami baptisan selam, kalau enggak penuh Roh Kudus terus penuh dengan apa? Oh Pak, saya tidak penuh dengan Roh Kudus Pak, tetapi saya penuh dengan masalah, begitu? Tidak dong. Saya dan saudara ketika percaya, apalagi saudara sudah masuk dalam baptisan selam, saya berkata saudara ini penuh Roh Kudus. Seperti yang tadi saya katakan, penuh bukan berarti meluap, bukan. Tetapi saudara berisi. Isinya yang relatif itu. Tetapi ayat firman Tuhan mau memberikan penjelasan kepada kita semuanya, bahwa kita yang sudah hidup dalam Tuhan, iman itu karena karunia Roh Kudus. Apalagi kalau saudara yang sudah mulai berbahasa roh, saudara mempunyai karunia yang lain, itu adalah tanda ngalami penuh Roh Kudus. Cuma yang menjadi masalah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dalam ayat 1 dikatakan yang penuh dengan Roh Kudus, dalam ayatnya yang ke-14 sesudah mengalami banyak pencobaan, di sini dikatakan dalam kuasa roh. Disitulah Yesus mengalami sesuatu yang full, 100% dia mengalami pimpinan. Makanya saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, saudara ini sedang diisi.
Diisi oleh Tuhan untuk mengalami apa? Full. Nah, seseorang yang full dengan Roh Kudus, hidupnya pasti tertib. Kenapa? Karena tanda-tanda daripada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah taat, setia, benar. Kalau saudara belum taat, artinya saudara belum mengalami pimpinan kuasa full, belum. Anda belum setia, nggak bisa disebut Anda dalam kuasa Roh Kudus. Anda belum benar, sama belum juga. Nah, untuk itulah kita berusaha untuk apa? Masuk dalam 3 kriteria ini. Taat, setia, benar. Taat, setia, benar. Wah, ini susahnya minta ampun. Kenapa? Karena ketaatan itu butuh yang namanya penundukan diri. Kesetiaan itu butuh yang namanya waktu. Ya, firman Tuhan berkata dengan amat sangat jelas. Orang baik banyak. Amsal berkata, tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Kenapa? Karena kesetiaan ini diuji dengan waktu. Kalau hari ini saya sudah melayani pekerjaan Tuhan kurang lebih antara 24-25 tahun. Saya di sini masih dalam tahap cukup setia. Sampai kapan? Sampai nanti kalau saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya mengalami yang namanya panggilan full sampai dengan akhir hayat saya. Dan saya bisa bertahan. Itu barulah yang namanya setia. Nah, padahal untuk mempertahankan kesetiaan ini rasanya berat. Kenapa? Godaannya banyak, iming-iming banyak, dan lain sebagainya. Kadang-kadang iming-iming itu bukan hanya iming-iming yang menyenangkan, tetapi kadang-kadang iming-iming yang mencelakakan pun juga banyak. Untuk itulah kita dituntut harus benar. Ini tanda seorang yang dalam kuasa Roh. Nah, firman ini ketika Yesus sudah masuk di dalam full pimpinan Roh Kudus, dikatakan dia kembali ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Apa yang orang-orang dengar dari kehidupannya Yesus? Yesus mengalami satu perubahan yang drastis. Kenapa drastis? Dalam setiap pembicaraan, dalam setiap perkataannya dia penuh urapan. Makanya lihat, Yesus sebagai satu pribadi yang penuh dengan urapan, dia tidak berbantah. Seorang yang penuh dengan urapan Roh Kudus itu enggak perlu argumentasi, cukup berkata A, B, C, sudah beres. Tapi kalau tidak dalam urapan Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita selalu debat. Debatnya yang tidak menguntungkan. Kenapa? Memakai akal budi manusia. Nah, sesudah dia mengalami urapan baru, dalam ayat 15 dikatakan, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Pujiannya berbicara soal apa? Wih, kok dia hafal ya dengan firman Tuhan. Kok suara firman Tuhan itu sangat-sangat apa? Menikam. Makanya waktu itu ketika firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan, banyak orang tuh hancur hati, leleh hatinya. Nah, peristiwa ini bisa dialami oleh Tuhan bagaimana? Dalam ayat sebelumnya diceritakan tentang pencobaan di padang gurun. Dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, melalui kesempatan firman Tuhan pagi hari ini saya mencoba membawa Bapak Ibu memberi sebuah pengertian bahwa ujian, pencobaan, masalah, problem, apapun itu namanya, itu adalah satu bentuk latihan. Supaya apa? Kita bisa memberikan contoh kepada orang lain, kita bisa jadi teladan dan kita bisa menjadi penolong. Makanya saya memberikan tujuan pagi hari ini adalah mampu melewati kekelaman hidup dan siap tampil sebagai penolong. Bapak Ibu siap tampil untuk jadi penolong? Amin. Siap ya? Ada prosesnya.
Yuk kita bersama-sama akan eksposisi dalam Lukas 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Bagaimana agar kita siap tampil sebagai penolong. Kita lihat dalam Lukas 4 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tolong dibacakan. Begini firman Tuhan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Ya, sesudah waktu itu ia lapar. Kalau dalam Injil Matius dikatakan, sewaktu Yesus ada di padang gurun dia berpuasa selama 40 hari. Tapi kalau dalam Injil Lukas, ia tinggal di padang gurun 40 hari tanpa disebutkan tentang adanya puasa. Nah, Bapak Ibu perhatikan, seseorang yang siap tampil sebagai penolong, yang pertama dalam ayat 1 dan ayat 2 ini saya memberikan sebuah rangkuman. Orang yang sedang ingin mengalami itu, yang pertama orang itu harus mengalami yang namanya perubahan sudut pandang. Jadi sudut pandang kita yang selama ini menurut pikiran kita harus mulai diubah. Ini yang seringkali saya sampaikan, perubahan paradigma. Banyak orang selalu memandang hanya dari satu sudut. Tetapi kalau Tuhan memandangnya dari berbagai sudut. Sama Bapak Ibu yang hari ini duduk di kursi jemaat, memandang saya kalau dalam urutan yang sebelah kanan, melihatnya sisi kanan saya. Sebelah kiri lebih banyak sini, yang tengah ya bagian tengah. Tapi kalau saya di atas mimbar bagaimana? Saya bisa lihat semua. Sama, Tuhan bisa melihat semuanya. Kenapa? Dia ada di tempat yang tinggi. Kita manusia memandang Tuhan itu hanya satu sudut. Sama dalam kita menghadapi persoalan, kita hanya pandang satu sudut. Suatu hari ada dua orang yang berdebat hebat. Perdebatannya bicara tentang gajah, itu modelnya seperti apa, kemudian bentuk daripada tubuhnya seperti apa. Pembicara pertama berkata bahwa gajah itu bentuk tubuhnya itu lentur. Tapi yang satunya berkata tidak bisa, gajah itu tubuhnya itu keras, gempal, ribut. Kemudian karena ribut, mereka akhirnya hampir bertengkar dan kemudian mereka mencari penengah. Penengahnya adalah orang bijak. Orang bijak ini hanya bertanya, Anda mengatakan bahwa gajah itu kok semua bentuknya lentur, itu dari mana? Ternyata orang pertama ini ketika melihat gajah, dia melihat dengan dekat. Yang dipegang adalah telinga dan belalainya. Jamah, oh bentuknya begini. Tapi yang satunya lagi ternyata pegang bagian pantat. Semuanya serba keras. Nah, orang ini yang sedang ribut-ribut mempertahankan argumentasinya. Tapi orang bijak ini berkata, coba kamu agak mundur, agak menjauh, perhatikan. Seperti apa gajah bentuknya. Dan Anda bisa pegang dari berbagai sisi. Disitulah pertengkaran akhirnya berakhir. Sama, kita seringkali bertengkar untuk sesuatu yang enggak jelas. Suami istri bertengkar untuk sesuatu yang enggak jelas. Keributan-keributan berdasarkan apa? Sudut pandang masing-masing. Tetapi kalau melalui perkataan firman Tuhan di sini jelas. Dikatakan bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, artinya hari itu Yesus selesai dibaptis. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
Saya di sini menuliskan, coba poin 1. Seringkali kalau kita punya masalah, perasaan kita beranggapan bahwa Tuhan sudah tidak lagi peduli kepada kita. Padahal semua masalah yang sedang terjadi itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Sama Yesus yang hari itu sudah menyerahkan hidup full. Dia menggenapkan seluruh kehendak Allah melalui salah satunya baptisan selam. Dia dibawa oleh Roh Kudus masuk kemana? Padang gurun. Sama dahulu Bapak Ibu bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Dulu mungkin hidupmu lebih aman daripada yang hidup hari ini. Kenapa? Kalau dulu masalahnya ada tapi enggak berjubel. Tapi hari ini sebagai orang percaya, sudah baptis selam, sudah rajin ke gereja, tiba-tiba masalahmu banyak muncul. Ini yang firman Tuhan katakan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi di sini Tuhan memang sengaja sebagai orang percaya yang sudah mengalami isi daripada Roh Kudus, bagaimana hatimu? Bagaimana pikiranmu, bagaimana responmu? Bagaimana tanggapanmu ketika engkau sedang diizinkan masuk di dalam masalah? Dan ayat kedua dikatakan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Iblis yang mencobai dia berapa? 1. Sama hari ini saudara sedang yang mengalami masalah, sedang dicobai oleh iblis. Nah, tinggal sekarang kita mau koreksi masalahmu apa. Kalau dulu sewaktu saya belum bertobat, saya ini kan sudah Kristen. Tahun 90 saya masih ingat. Tahun 91. Hari itu istri saya sedang ujian negara di Bali. Saya hari itu sudah punya anak, Michael, di usia berapa ya? Mungkin 7 atau 8, 9 bulan waktu dia pergi ke Bali untuk ujian negara. Kemudian saya kerja. Dan hari itu saya masih ingat. 1 minggu saya punya uang cuma 1.000 rupiah. Bayangkan, 1.000 rupiah untuk 1 minggu. Saya dulu kerja dapat uang makan, tapi selalu habis untuk makan. Karena apa? Uang makannya kecil. Nah kadang-kadang saya datang ke rumah mertua saya. Mertua saya tanya, sudah makan apa belum? Tapi menantu yang tidak punya duit ini ngomong, sudah. Mertua saya jawab, kalau sudah makanannya tak masukkan lemari, tak masukkan kulkas. Saya langsung cepet-cepet, sebentar mah, aku tak makan lagi. Itu mertua saya ada di sini. Coba bayangkan. Ngenes rasanya. Lo nikah secara Kristen, saya Kristen, tapi kok hidupnya begini? Wah, ngenesnya minta ampun. Nah sama dalam hidup saudara, apa yang hari ini jadi masalah? Ini loh firmannya jelas. Di situ ia tinggal 40 hari. Kata 40 itu sebetulnya adalah simbol tentang penderitaan. Simbol tentang ini, gambaran tentang manusia hidup. Ya makanya ada pepatah mengatakan manusia hidup dimulai dari kapan? Dari usia 40. Itu mulai muncul yang benar-benar hidup. Kalau yang di bawah 40 belum. Semuanya masih baik, semuanya masih oke. Makanya lihat, kita orang-orang tua, perhatikan,
Semakin minim masalah atau banyak masalah? Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak, mbah-mbah, kakek, nenek. Kurang masalah apa banyak masalah? Banyak masalah. Ya ini loh masanya ini loh. Dikatakan apa? Dicobai iblis. Nah sekarang kita tinggal tulis saja masalah kita ini apa. Nanti saudara akan tahu. Nah pengetahuan yang perlu kita ubah adalah kalau dulu menganggap bahwa masalah itu karena Tuhan tidak cinta kepada kita, tetapi melalui ayat firman Tuhan di sini dikatakan justru Tuhan itu malah cinta. Kenapa? Firman ini jelas dikatakan, lalu Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Sama anakmu yang sekolah, lahir setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kerjanya diapain? Timang-timang. Dituntun, diajari jalan, diajari begini, begitu. Tapi coba sekarang ada yang namanya playgroup. Playgroupnya kalau nggak salah apa ya? Ada A, ada B ya Pak. Betul ya? Bayangkan anak 4 tahun suruh sekolah. Kalau dipikirkan, wah mama papanya jahat ini. Nanti usia 5 tahun atau 6 tahun sudah mulai masuk TK. Apalagi pelajaran TK hari ini, wah setengah mati. Kadang-kadang orang tua saja sudah mudeng. Baru TK, SD, SMP, SMA. Orang tua membawa anak masuk padang gurun. Coba ditanya sama anakmu. Nak, enak main PS, dolan-dolan kelilingan wisata, kuliner, atau belajar? Enak dolan-dolan dong. Belajar enggak enak. Tapi apakah artinya di situ orang tua itu jahat? Tidak. Orang tua sesaat masukkan anak itu seolah-olah kayak di padang gurun. Anak yang tidak kuat, merusal, milih putus sekolah. Tapi yang terjadi, sesal kemudian tak berguna. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat ini, sesudah Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Dan Yesus sangat sadar bahwa masalah yang sedang diizinkan oleh Bapaknya di surga, karena Bapa di surga cinta dirinya. Dalam poin 1 di situ saya tuliskan, tolong ditampilkan. Perubahan sudut pandang akan membuat kita tetap semangat. Amin. Tapi coba kalau sudut pandangmu tetap salah. Tuhan sudah tidak cinta. Tuhan memang benci sama hidupku. Aku memang orang sialan. Aku memang orang yang tidak diberkati. Salah itu. Tapi coba hari ini mulai diubah. Ternyata Tuhan cinta aku. Ternyata Tuhan sedang menumpuk berkat atas hidupku. Ternyata Tuhan sedang memberikan yang terbaik untuk masa depanku. Saudara, nanti semangatnya akan terpompa. Nah, dalam peristiwa yang seperti ini, kadang-kadang kita tidak rela. Tidak rela. Hari ini saya sedang dimintai nasihat oleh seorang anak yang lagi sekolah bukan sekolah, sudah kerja di Australia. Anak ini berkata, "Om, aku mau pulang saja." Saya tanya, "Kenapa kamu mau pulang?" "Aku di sini enggak betah." Saya bilang, "Loh, orang Indonesia banyak yang ingin kerja di Australia. Mereka ngumpulkan uang untuk bisa kerja di sana." Loh, padahal kalau di Australia kan lumayan, 1 bulan tuh bisa 5 sampai 6 ribu dolar, artinya bisa 50 sampai 60 juta. Mau pulang.
Kenapa mau pulang? Dia beranggapan di sini lebih enak. Saya bilang, kamu kerja di sini sepandai-pandainya kamu, paling bayarannya cuma 5 juta, 4 juta, 7 juta, itu pun harus di kota besar. Tapi aku sudah enggak suka. Saya cuma bilang, kalau kamu enggak suka, hatimu tidak suka, akan menentukan sikapmu. Apa yang terjadi? Setiap hari bersungut-sungut. Setiap hari kerjaannya ngomel. Karena apa? Tidak suka. Sama dalam hidup kita ketika kita sedang mengalami izin daripada Tuhan, mengalami yang namanya problem, mengalami masalah, kita ngomel terus, kita berkata bahwa aku dasar sialan dan lain sebagainya. Hidupmu akan semakin berat. Tapi yuk kita bersama-sama memahami akan setiap maksud tujuan Tuhan ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Ada apa di balik itu? Kalau saudara tadi melihat dengan baik ayat 14-15, firman-Nya sekali lagi dengan sangat jelas berkata, semua orang memuji Dia. Sama suatu hari kalau saudara sadar, saudara tahan, saudara bisa mempunyai sudut pandang yang baru, orang nanti akan bisa berkata, wah kamu ini hebat, kamu ini luar biasa, kamu ini dahsyat, kok bisa? Kira-kira begitu. Kemarin saya pergi ke Sulawesi Tenggara, saya masuk ke daerah yang namanya Nekudu. Nekudu itu kalau dari Kendari kira-kira perjalanan hampir 4 jam, jalannya tidak bagus, kelak-kelok masuk keluar hutan, dan ketika sampai tujuan daerahnya itu gersangnya minta ampun, dan yang paling sulit lagi di sana susah air plus susah sinyal. Saya tanya sama pendetanya, namanya Andreas Purwono, asal Klaten. Saya tanya, Pak Andre di sini sudah berapa lama? Dia kalau tidak keliru angkatan ketiga atau angkatan keempat mahasiswa Shalom, STT Kristus Alpha Omega. Itu artinya sekitar tahun 93 atau 94. Dia diutus ke sana. Kalau Bapak Ibu ngelihat pastorinya tidak layak disebut rumah. Gubuk, reot, dan hampir ambruk. Kasihan. Apalagi dia punya anak 3. 1 meninggal, satunya cacat, semacam kayak terbelakangan mental. Anak ini setiap hari cuma di tengah-tengah ibadah seperti itu, teriak-teriak. Dan ternyata beberapa tahun yang lalu Pak Andreas Purwono ini kecelakaan, kakinya patah, sekarang dia kalau jalan deglok. Saya tanya, Bapak kok tahan di sini? Dia cuma jawab, kekuatan dari Tuhan. Dan saya mau berkata, kita yang ada di Pulau Jawa, termasuk saya, mungkin pelayanan sulit, tapi di sana amat sangat sulit. Makanya kadang-kadang kalau saya berkunjung ke sana, orang di sana mengatakan, Pak, hibur kami dong, kami jarang dibesuk, kami jarang ditilii, kami jarang diperhatikan, Bapak datang ke sini. Oke. Tapi sampai di sana, mereka yang justru menghibur saya. Jemaatnya jemaat di dalam, di pedalaman begitu di desa, tapi nyanyinya minta ampun. Sound system nggak ada, cuma 1 speaker itu aja, pakai problem, pakai gerak-gerak. Tapi mereka nyanyinya hebat. Saya cuma tanya kepada Pak Andri tadi, Bapak kok bisa? Dia berkata, kekuatan dari Tuhan. Ekonominya pun minim.
Makanya saya mau berkata kepada Bapak Ibu di sini punya masalah, berbahagialah dan mengucap syukurlah senantiasa. Karena apa? Ada yang lebih susah. Amin. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang perlu untuk bisa melihat yang di dalam sana. Kemarin saya pergi ke Sulawesi Tenggara itu masuk 7 tempat. Kendari, Kolaka, Mowewe, Nekudu, Puriala, Puroda, Raha. Yang namanya Raha Bapak Ibu panasnya minta ampun. 2 menit Bapak Ibu berjemur di bawah matahari, 2 menit tidak bakalan tahan. Kulit ya terbakar, semelet itu, pasti cari tempat perlindungan. Panasnya minta ampun. Dari Kolaka ke Raha itu perjalanannya 13 jam. Naik mobil plus nyebrang laut lepas Samudra Indonesia. Luar biasa dan mengerikan. Di situ ada seorang gembala namanya Henok. Ya, saya sempat ketemu dengan Vicky. Saya tidak menduga kalau Vicky itu tempatnya di situ. Vicky dulu yang pernah praktek di sini. Istrinya namanya Bu Titik. Dia datang ke Raha itu sekitar tahun 95 atau 97. Belum ada listrik, semuanya hutan, dan dia berangkat dengan temannya, 3 orang totalnya. Semuanya wanita. Tidak ada pendamping. Yang saya heran, dia bisa memenangkan jiwa. Saya sampai gumun, Bu Titi kok iso tuh Bu, kok bisa tuh? Ini orang Jawa. Hari ini gerejanya bagus, listrik dan lain sebagainya. Makanya lihat kalau Bapak Ibu perhatikan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau kita bisa mempunyai sudut pandang yang dari Tuhan, hidup kita pasti bahagia. Amin. Bapak Ibu kelihatannya tegang semua ya. Ini nomor 1. Sekarang yang kedua. Bagaimana agar kita ini siap tampil sebagai penolong? Yang kedua, kita harus tetap melibatkan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan dalam Lukas pasal 4 ayat 3 sampai 12, ya, ayatnya cukup panjang. Tetapi di sini saya berikan tulisan terlebih dahulu, tolong tampilkan. Poin 2, ya, setiap manusia suatu saat pasti akan diizinkan Tuhan mengalami masalah. Pasti itu. Siapapun kita, mau pinter, mau bodoh, mau kaya, mau miskin, mau kurus, mau gemuk, semuanya pasti akan kena masalah. Cuma kapan waktunya tidak ada yang tahu. Di sini saya tuliskan, yang jadi masalah bagaimana respon kita. Tetap melibatkan Tuhan dalam masalahmu atau malah menjauhkan dirimu dari hadapan Tuhan. Ada 2 tipe manusia. Kalau ada masalah, getol cari Tuhan, rajin. Ini yang benar. Menghambakan diri, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah. Problemku ini Tuhan, problemku itu, problemku ini itu. Tuhan, aku mau serahkan kepadamu. Itu yang benar. Tapi yang celaka, punya masalah malah menjauhkan diri dari Tuhan. Ini yang repot. Kenapa? Karena waktu kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan, intensitas dari pekerjaan setan, pekerjaan iblis akan semakin naik. Sampai pada akhirnya engkau sendiri akan lelah, engkau jatuh, dan akhirnya engkau binasa. Tetapi seperti Yesus hari itu mengalami yang namanya pencobaan di padang gurun, di situ dia tetap melibatkan Tuhan. Dia tidak melepaskan segala sesuatu itu menurut standar pikirannya. Apa saja yang dialami Yesus di dalam pencobaan itu dalam Lukas 4 ayat 3 sampai 12.
Di situ saya bagi 3. Yang pertama dalam ayat 3 dan ayat 4, kemudian ayat 5 sampai dengan ayat 8, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, sekarang saya akan bahas untuk Bapak Ibu ayat 3 sampai 4. Perhatikan. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepada iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kalau dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat cuma ditulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi kalau dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, apa yang sedang dihadapi oleh Tuhan secara alegoris, secara padanannya dari permasalahan Yesus yang pertama, ini bicara masalah ekonomi. Firman ini jelas berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, kadang-kadang iblis yang sedang membawa dirimu di dalam masa pencobaan. Iblis tahu kita ini anak-anak Tuhan. Tapi di sini ada banyak sekali anak Tuhan yang mengalami masalah ekonomi. Iblisnya ngomong, "Jika engkau anak Allah." Tujuan iblis memakai kata "jika engkau anak Allah" untuk apa sih? Untuk memprovokasi, untuk mengusik diri kita, agar kita ini tertantang. Sama hari itu Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dalam kuasa Roh. Di situ Yesus mengalami masalah pencobaan bicara tentang gambaran ekonomi. Tapi dia sebagai Allah, 100% manusia 100%, dia tidak mau tunjukkan itu hanya untuk demo kepada setan atau kepada iblis. Tetapi dia memakai perkataan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya masalah, saya ingatkan, jangan lupa Bapak Ibu masih punya firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu masih punya Alkitab. Meskipun mungkin tidak dibawa, tapi di rumah ada. Dua minggu yang lalu, Bapak Ibu masih ingat ya, Ibu Monik, dia punya problem. Anaknya nyaris bunuh diri. Anaknya sudah menyayat-nyayat tubuhnya. Saya cuma berkata kepada dia, saya telepon, saya mentor dia. "Bu, baca Alkitab. Berapa banyak? Sebanyak mungkin. Tapi kalau saya memberikan perintah sama ibu, minimal 20 pasal setiap hari." Dia enggak banyak tanya, dia cuma ngomong, "Siap Pak Arif, siap Pak Arif." Mulai dari hari itu dia mulai merasakan ada ketenangan. Mulai dari hari itu dia mulai merasakan ada sesuatu hal yang dia tidak ketahui, tetapi itu campur tangan Tuhan. Tengah malam anak itu tiba-tiba telepon, padahal sudah berminggu-minggu dihubungi tidak mau. Cuma ngomong, "Mah, aku mau pulang ke rumah, mau curhat sama mama, boleh enggak?" Itu yang ditunggu. Bayangkan seorang ibu dengar kabar anaknya mau bunuh diri, rasanya hati kayak apa coba? Ditemui nggak mau, disamperi ke tempat kosnya nggak mau juga. Tapi lihat kedahsyatan firman Tuhan itu bisa merubah segala sesuatu. Amin. Sama Bapak Ibu hari ini punya masalah ekonomi ini loh, punya firman. Yakin, percaya. Jelas dikatakan dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Sama hari itu Yesus menjawab tantangan daripada iblis. Manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya pernah suatu hari mendengar cerita ada seorang istri pendeta. Hari itu dia punya anak kecil. Anak kecil ini adalah anak yang perlu susu. Tapi pasangan pendeta ini tidak punya uang untuk beli susu. Minta kepada mertuanya pun sudah tidak mungkin, kepada ibunya juga tidak mungkin. Tetapi dia harus pergi untuk beli susu. Dia buka dompetnya, tidak ada uang, adanya voucher dari jemaat untuk beli di supermarket. Ketika dia pergi ke supermarket, ketika dia sudah ambil barang-barang keperluan pokok, termasuk susu, waktu mau bayar sebelum sampai di depan kasir, dia lihat vouchernya. Ternyata sudah kedaluarsa 3 hari yang lalu. Wah, hatinya menjerit. Dia bingung mau apa. Dia mondar-mandir. Padahal urutan antrian di kasir supermarket ini agak panjang, dia bingung. Mau dikembalikan malu, tidak dikembalikan dia perlu, terus harus bagaimana? Dia doa, sambil antri dia doa. Dan tiba-tiba dia mendengar suara Roh Kudus. Tinggalkan belanjaanmu sejenak, pergilah ke kamar kecil, kencing. Detik itu waktunya itu sudah mepet, sudah sekitar jam 9. Dia mulai bingung bagaimana ini. Tapi dia ngikuti suara Roh Kudus, dia kencing. Habis kencing dia kembali lagi dalam kondisi bingung. Masih melangkah. Urutan di depannya tinggal 2 atau 3 orang, artinya dia harus masuk ke situ. Tiba-tiba di detik yang sama ada suara pengumuman di supermarket. Anda yang detik ini sedang berhadapan dengan kasir, Anda mendapatkan free semuanya. Karena malam hari ini adalah hari ulang tahun daripada supermarket. Gratis. Kadang-kadang cerita ini mungkin dianggap tidak masuk akal. Tetapi ada banyak peristiwa-peristiwa yang lebih tidak masuk akal dan itu bisa terjadi. Kenapa? Tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap masalah, termasuk masalah ekonomimu. Kita kadang-kadang kan sudah bingung, utang sana, utang sini, harus begini, harus begitu. Saya berkata doa. Makanya kenapa saya seringkali di hari Sabtu itu menghimbau kepada Bapak Ibu, ayo tuh doa toh. Ayo doa, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita bersama-sama nyembah. Bukan buat saya, bukan supaya gerejanya ini ramai ada orang-orang yang datang, bukan. Tapi melalui kekuatan dari penyembahan dan kekuatan daripada kuasa Tuhan, hidup kita masing-masing ini bisa diubahkan oleh Tuhan. Ini masalah ekonomi. Kemudian masalah yang selanjutnya dalam ayat 5 sampai dengan 8. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Masalah pencobaan yang kerap kali timbul ini masalah kuasa, materi, kedudukan. Jadi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, kadang masalah ekonomi itu bisa jadi problem. Kita tidak datang kepada Tuhan.
Tapi orang bijak akan mendatangi Tuhan. Masalah kedua, bicara tentang kuasa. Bicara kalau materinya mapan, kedudukannya oke, kemudian kita ini kaya. Iblis sedang memberikan tawaran itu. Untuk apa? Supaya kita ini melupakan Tuhan. Makanya firman Tuhan di sini berkata, iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, iblis ini bisa memberikan tawaran yang menggiurkan. Semuanya serba enak. Tapi yang terjadi kerap kali ketika kita semuanya sudah enak, kedudukan kita bagus, materi kita bagus, kita kaya, kita dicukupkan. Maafkan saya, ibadah itu hanya cuma jadi pelengkap penderita. Nek kober ya teko, ora kober ya gak masalah. Wong aku sugih kok. Tapi kita perlu ingat, kita sudah masuk di dalam jebakannya iblis. Memang kelihatannya wah, itu yang pernah dialami oleh Lot. Tuhan berkata kepada Abraham, pilih tanah yang ada di depanmu. Hari itu Abraham membawa Lot. Abraham bijak, dia berkata, Lot, silahkan pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Maka Lot memilih. Firman Tuhan menjawab, Lot memilih tanah yang seperti surga. Memang, tapi di situ letaknya Sodom dan Gomora. Sodom itu artinya apa? Membara, burning. Kadang yang seperti itu kelihatannya enak, tetapi sesudah itu membara. Dalam masa pencobaan yang dialami oleh Tuhan yang kedua ini kita diingatkan, hati-hatilah dengan materi, hati-hatilah dengan kedudukan, hati-hatilah dengan yang namanya kuasa, kekayaan yang kau sedang miliki. Kalau kita enggak bijak-bijak, pada akhirnya kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Kenapa? Dianggapnya Tuhan cuma pelengkap penderita. Makanya Tuhan memberikan sebuah jawaban. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi dalam konteks ayat 5, ayat 8 sampai 8 ini berbicara soal apa? Bicara soal prioritas, siapa yang hari ini engkau sembah? Siapa yang hari ini engkau ikuti? Kalau kita sadar diri, firman di sini mengatakan masalah satu tempat yang tinggi itu hanya dilakukan oleh iblis dalam sekejap mata. Cuma istilahnya sak kedepan loh. Celep. Tiba-tiba kita bisa membubung. Tapi Tuhan sebagai satu pribadi yang tahu tentang tipu muslihat iblis, di situ Dia mengambil satu keputusan benar. Ya melalui firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Godaan orang beriman, godaan orang-orang rohani itu bukan lagi masalah-masalah yang bersifat mungkin itu dianggap paling menjijikan. Misalkan contoh, jinah itu sudah bukan lagi ranah kerjaannya setan untuk kita jatuh. Judi sudah tidak juga. Bapak Ibu pernah dengar cerita suatu hari kawanan setan mengadakan rapat, kemudian setan-setan ini mulai menunjukkan kepiawaiannya, kebisaannya.
Tetapi ada beberapa setan yang juga sudah mulai mengeluh. Setan mengeluhnya begini, Raja setan, aku sudah tidak sanggup lagi untuk menggoda orang itu. Dan memangnya godaanmu apa? Dahulu orang itu bisa diajak berzina, sekarang ternyata tidak mempan. Kenapa tidak mempan? Oh, imannya kuat. Melihat perempuan cantik pun matanya sudah tidak melihat. Kira-kira begitu. Setan ini sudah dianggap gagal. Terus setan judi juga mengatakan hal yang sama. Sudah tidak lagi orang-orang beriman itu doyan judi, tidak suka pasang togel. Kemudian ditanya lagi, kamu setan dari mana? Oh, saya setan penyembahan berhala, saya setan yang membawa ke dukun-dukun. Oh, ternyata orang Kristen pun sudah tidak lagi pergi ke dukun. Tetapi tiba-tiba ada setan yang tidak terlalu menonjol, tiba-tiba dia berkata kepada Raja Setan, Raja Setan, aku memang kelihatannya tidak terlalu diperhatikan, tetapi aku sukses menggoda orang-orang beriman. Raja Setan penasaran, emangnya kerjaanmu apa? Dia jawab, saya bukan menghasut orang untuk berzina, saya tidak menghasut orang untuk judi, mabuk, ekstasi. Saya tidak menghasut orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Lah terus kerjaanmu apa? Saya buat semuanya mereka sibuk. Terus artinya, ya coba ditanya kalau orang ke gereja ngapain? Sibuk. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, ada ya setan yang namanya setan sibuk. Tidak ibadah gara-gara apa? Sibuk. Ini loh. Hari itu Yesus diberi sebuah tawaran. Tawarannya memikat hati. Tawaran yang membuat kita ini pasti ketar-ketir dan pasti, wah ini memang tujuan hidupku. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, di dalam Tuhan, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan itu progresif. Progresif. Naiknya pelan-pelan, tidak ujuk-ujuk. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, ada banyak sekali orang Kristen. Dahulu sukses, dahulu kaya. Tetapi tiba-tiba bisa diizinkan oleh Tuhan tuh habis-habisan. Pak Bekti pernah mengajar dalam pendalaman Alkitab, judulnya apa? Dimurnikan. Kekristenan kita memang perlu dimurnikan, supaya apa? Ketika engkau kaya, kekayaan itu benar-benar murni datang daripada Tuhan, tidak lagi datang dari yang lain. Makanya firman ini jelas berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang setuju katakan, puji Tuhan. Itu masalah yang kedua. Dan ujian yang ketiga dikatakan apa? Masalah kesombongan rohani. Dalam ayat 9 sampai dengan ayat 12. Perhatikan. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ketiga ini merupakan gambaran apa? Masalah kesombongan rohani. Memang manusia hidup kalau dilihat secara umumnya yang dihadapi itu apa sih? Ekonomi, harta, tahta, wanita, kira-kira begitu. Dan biasanya kalau orang sudah mulai menuju tua, biasanya mulai apa? Kepingin rohani. Ini arahannya seperti itu. Nah, yang paling celaka, ketika kita rohani, kita sudah tidak lagi mau tunduk kepada aturan. Kita sudah tidak lagi mau taat kepada apa yang harus diatur. Ini paling celaka ini. Kenapa yang seperti ini muncul? Karena merasanya bahwa dirinya juga sudah lebih hebat. Makanya lihat Bapak Ibu, banyak dari kita mengalami kejatuhan. Gereja pecah, gereja bubar,
Gereja mengalami konfrontasi kenapa? Adanya orang-orang yang mulai merasa bahwa tingkat rohaninya lebih hebat daripada pendetanya. Nah ini yang paling repot. Tuhan kadang-kadang memberikan sebuah gambaran seperti ini mungkin bagi orang-orang tertentu sedang tidak sadar. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan dikatakan apa? Iblis membawa Yesus dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Makanya kalau Bapak Ibu belajar dari Alkitab, meskipun Yesus itu anak Allah, dia Allah 100%, tetapi kepada ahli Taurat, dia tidak melawan apapun. Kenapa tidak melawan? Kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam ayat-ayat yang kita punya di sini, Yesus pun belajar Taurat. Tetapi dia sebagai anak Allah, dia memberikan terobosan. Sesuatu yang baru. Bicara soal apa? Kasih. Kalau hukum Taurat bicaranya soal apa? Disiplin. Kamu enggak begini ya kamu harus begini. Kamu mencuri potong tangan. Tuhan tidak mengajarkan itu lagi, tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana engkau berbagi kasih. Makanya dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 13 dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah apa itu? Belajarlah tentang belas kasihan. Bukan kasihan tetapi belas kasihan. Yesus detik itu ketika sedang mengalami masalah yang ditawarkan oleh iblis, dia hanya memberikan satu jawaban, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi identiknya bagaimana? Identiknya ketika kita sedang tidak taat di dalam bidang rohani, tanpa sadar kita ini sedang berhadapan dengan Tuhan, ngelawan, mencobai Tuhan. Dan maaf, penyakit ini tidak bisa dirasakan oleh orang yang sedang alami. Tapi orang lain bisa melihat, yang alami tidak bisa melihat. Kenapa? Merasa sudah paling benar. Suatu hari, ini cerita ya dari saya secara pribadi. Saya dengan banyaknya tekanan, kemudian dari pusat pun memberikan hal-hal yang kadang juga buat saya tidak masuk akal. Saya suatu hari ngomong dengan Pak Bekti itu cukup keras. Pak Bekti sebagai pemimpin dia cuma diam, tidak marah, tidak menghardik, dia cuma manggut-manggut. Tapi tiba-tiba saya ditegur oleh Pak Ian. Perkataannya begini, Arif, ingat kamu bicara dengan senior. Semalaman itu saya pikir kenapa Pak Ian tidak bicara kepada pemimpin, tapi kenapa dia bicara soal senior? Saya pikir. Dan malam hari itu saya menyesal. Besoknya pagi-pagi saya langsung sempat telepon Pak Bekti. Om Bekti, saya meminta maaf pada Om. Masalah apa Arif? Kemarin saya tidak sopan kepada Om Bekti. Maafkan saya. Baru Om Bekti memberi nasihat. Iya. Kadang dalam batin kita akan muncul konfrontasi, kadang ada rasa tidak setuju, rasa tidak senang. Tapi pengendalian diri itu yang membuat kadang-kadang kita lupa dengan siapa kita bicara. Mulai hari itu, dari pelajaran-pelajaran yang saya terima, saya belajar untuk menundukkan diri. Meskipun hati saya mungkin lagi nggak cocok, saya tetap belajar tunduk. Kenapa harus tunduk? Poin yang ketiga yang terakhir, supaya kita ini tetap waspada. Tolong tampilkan, tetap waspada. Yuk kita baca bersama-sama Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca dengan keras. 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik.
Kenapa Lukas ini memberikan urutan tentang kesombongan rohani itu di urutan terakhir? Karena ini memang puncak. Dalam pelajaran Women's Camp, dalam pelajaran Men's Camp, dalam pelajaran MOU, Moment of Unity, dikatakan begini. 1 ons ketaatan lebih baik daripada 1 ton doa. 1 ons ketaatan lebih baik daripada 1 ton doa. Yuk kita ngomong bersama-sama. 2, 3. 1 ons ketaatan lebih baik daripada 1 ton doa. Artinya apa Bapak Ibu? Doamu hebat, tapi engkau tidak mempunyai sedikit ketaatan, doamu tidak berguna. Sama, kerohanian kita akan menjadi tidak berguna. Kenapa? Itu yang akan menghancurkan diri kita. Makanya yang terakhir ini dalam poin 3 saya memberikan kata-kata apa? Tetap waspada. Kenapa harus waspada? Dalam ayat ini dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Coba poinnya ditampilkan. Di sini saya tuliskan. Ketika seseorang lepas dari persoalan, biasanya orang itu hidup dalam euforia. Wih, senangnya minta ampun. Dan biasanya akan masuk dalam zona nyaman. Di sini saya tulis, tetapi perlu diingat, tetaplah waspada karena si jahat akan selalu menunggu waktu yang baik untuk kembali menggoncang hidupmu. Jadi si jahat ini selalu nunggu. Surat Petrus berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-aum, berkeliling, mencari orang-orang yang bisa diterkamnya. Saya paling ngeri kalau ada seseorang problem, kemudian orang ini dipulihkan. Sesudah dipulihkan orang ini merasa, oh enggak apa-apa, enggak ibadah enggak apa-apa, oh enggak apa-apa. Itu yang paling saya takutkan. Kenapa? Kalau engkau jatuh lagi, bangkitnya setengah mati. Itu seperti gambaran kalau kita memperoleh kejuaraan. Jadi juara itu gampang, tapi mempertahankan engkau jadi juara, itu yang paling sulit. Makanya petinju-petinju hebat itu ketika dia sudah menang, apakah dia langsung berhenti? Tidak. Dia waktu memperoleh gelar juara, tinju kelas berat, memperolehnya gampang. Tapi sewaktu dia sudah jadi juara, penantang dari manapun akan muncul, nantang satu persatu dan harus dihadapi. Kalau engkau tidak mau menghadapi, engkau akan diturunkan jabatanmu. Sama dalam hidup kita seperti itu. Yang paling saya takutkan tadi, kalau orang sudah mulai masuk dalam zona nyaman, mulai berkata, oh enggak apa-apa, lihat buktinya enggak apa-apa. Saya cuma ngomong, hati-hati. Kenapa? Iblis selalu menunggu waktu yang baik untuk kembali menjatuhkan dirimu. Kalau engkau bisa waspada, engkau bisa tetap eksis sesuai dengan tema, kita dipersiapkan untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh jadi berkat buat kita semuanya. Kita tetap semangat, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan pujian, Tuhan Kau sempurna, hidupku mengenapi firman-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku tanda mujizat Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mari bersama-sama izinkan Tuhan memimpin engkau di dalam semua aspek hidupmu, supaya kekuatan Allah itu bekerja mengalir dan engkau siap untuk menjadi penolong bagi orang lain. Yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dirimu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sebentar Pak David akan berdoa. Mari Pak David. Bersama
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, dan biarlah kami semakin belajar akan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti hukum-hukum-Mu, mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu, dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, bentuklah seturut kehendak-Mu kehidupan kami, dari hal terbesar sampai yang terkecil, sehingga kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu ketika Engkau panggil kami kembali di hadapan-Mu. Tuhan, pimpin kami setiap langkah kami, karena kami tahu Tuhan, iblis adalah pendakwa siang dan malam, dan biarlah kami fokus kepada Engkau. Apapun terjadi, kami tetap iring kepada Engkau, memohon belas kasih-Mu, merendahkan diri, dan Engkau tambahkan iman percaya kami. Dan biarlah firman-Mu ini kami boleh hidupi di dalam kehidupan kami, baik senang maupun susah, baik keadaan yang baik maupun tidak baik, baik keadaan apapun Tuhan, kami tetap iring kepada Engkau, dan kami tetap semakin taat setia. Dan bila kami hidup kudus di hadapan-Mu, hidup benar di hadapan-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kami rindukan setiap kami yang ada, semuanya Tuhan, sungguh-sungguh mengutamakan hidup kami di hadapan-Mu, dan Engkau menjadi yang terutama di dalam hidup kami, dan sungguh-sungguh menjadi Raja, menjadi Tuan, menjadi majikan kami, menjadi penyelamat kami. Dan biarlah kami, hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan Engkau, tidak secara teori apapun yang terjadi, tetapi kami boleh belajar untuk menuntaskan, kami boleh belajar untuk memperlihatkan hidup kami dan kepada dunia, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, dan nama-Mu semakin ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pagi ini. Kami semakin mengerti dan kami semakin paham, dan biarlah kami terus belajar untuk semakin mendekat kepada Engkau. Biarlah kami menjadi kuat di dalam Engkau, kami menjadi semangat, dan biarlah kami lebih lagi dari yang sudah-sudah. Terima kasih Tuhan, pelihara hidup kami, dan biarlah kami terus mengingat akan kasih-Mu, sehingga kami mengutamakan Engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu diberkati. Amin. Firman Tuhan ya. Saya minta untuk petugas kolektan maju ya, persiapkan persembahan Bapak Ibu yang terbaik ya. Kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum kita memberikan, kita akan berdoa. Kami bersyukur sekali lagi Bapak ya, buat kesempatan kami untuk memberikan korban persembahan kami. Biar semuanya Bapak untuk pelebaran kerajaan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk Bapak kuduskan setiap hati kami, tangan kami, biar kami bisa memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih, memberkati pelayan yang mengerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita lagu yang kedua, bermegah di dalam Tuhan.
Ibu, yang atas sembahannya. Baik Bapak Ibu, tidak ada lagi pengumuman yang lain. Untuk minggu depan tanggal 24 Desember jam 7 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto dari GBT Kendal. Ya, diharapkan Bapak Ibu bisa hadir, firman-Nya pasti luar biasa. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri untuk perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau baik, Engkau penolong, Engkau memberkati hidup kami. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mengingat akan keberadaan Pak Saragih. Di hari ulang tahun kemarin tanggal 12 Desember, biarlah berkat kasih karunia Tuhan semakin berlimpah. Kekuatan kesehatan, bahkan hati yang mengasihi cinta kepada Tuhan semakin bertumbuh dalam hidupnya. Sebagai pribadi yang lanjut usia, Tuhan kiranya Engkau tambahkan kebijaksanaan sehingga dia boleh menjadi satu pribadi yang memberikan contoh teladan secara khusus Tuhan di dalam lingkungannya, sehingga nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Berkati kesehatan, berkati keluarganya, untuk keluarga ini juga memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini kami berdoa terus menerus Tuhan untuk Ibu Partiah yang masih tergeletak lemah karena sakit. Kami mohon Tuhan berkat-Mu, kasih karunia-Mu, pengampunan dari surga yang menjadikan Ibu Partiah kembali dipulihkan. Kami juga mengingat Ibu Ngatmi supaya Engkau jamah. Kami bersyukur Tuhan kalau gula darahnya sudah mulai cukup stabil, tetapi kami mohon Tuhan supaya Engkau sempurnakan agar tubuh jasmani ini kembali memiliki kekuatan. Berkati keluarganya yang merawat, beri kesabaran, kekuatan, bahkan dicukupkan Tuhan dalam pembiayaan. Kami tahu Tuhan, pembiayaan ini tidak murah, tetapi Engkau Allah yang memberikan hal-hal yang ajaib, sehingga semuanya Tuhan menjadi berkat atas keluarga ini. Kami mengingat Tuhan Pak Woto, Ibu Harsi, mengingat Ibu Ati, mengingat Tuhan untuk Pak Rinus, supaya Engkau juga terus tambahkan kekuatan dan kesehatan atas mereka semuanya. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang pergi keluar kota, mereka yang sakit, mereka yang mengalami Tuhan pergumulan di dalam hidup, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga memberkati anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun di luar kota. Kiranya Tuhan mencukupkan, bahkan Engkau memberikan hikmat kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mengingat Tuhan untuk rekan-rekan kami yang perlu pekerjaan, Tuhan juga yang menyediakan pekerjaan itu dengan pekerjaan yang baik. Kami berdoa untuk yatim piatu, kami berdoa untuk mereka semuanya supaya Tuhan juga mencukupkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, supaya Engkau juga memberikan keamanan, berkat damai sejahtera, bahkan menyongsong Tuhan untuk pilihan presiden. Engkau juga yang akan menghandle, memberikan keamanan, damai sejahtera, dan memberikan presiden yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin.